Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rafa Gasya Suara dengan NIM akhir 3009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil remedial yang saya buat, yaitu yang pertama adalah untuk IRD dari sistem gym, yaitu di sini kan membuat entity relationship diagram. Nah, dari yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan itu menyimpan data nama, tanggal lahir, jenis, dan nomor telepon. Terus untuk membership sendiri di sini untuk pelanggan sendiri tadi primary key-nya itu yaitu ID pelanggan. Nah, untuk tabel membership ada ID membership sebagai primary key, terus ada jenis membership, harga dan masa aktif. Yang ketiga ada tabel pembayaran membership, yaitu dari primary key-nya sendiri itu adalah ID pembayaran, terus foreign key itu ID pelanggan, ID membership, foreign key juga, membership dari ID membership. Terus yang ID pelanggan itu foreign key dari pelanggan, ID pelanggan. Nah, terus di dalamnya ada metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan jumlah. Terus ada juga tabel kategori kelas. Kategori kelas itu kan dari gym sendiri ada beberapa kelas yang seperti eh, em, jadi yang di kelas itu kan ada kelas kebugaran yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kardio, kelas refleksi, dan kelas martial art. Nah, di situ ID kategori sebagai primary key-nya, terus ada nama kategori kelas, terus yang tabel selanjutnya atau tabel kelas kebugaran, yaitu ID kelas menjadi primary key, nama nama kelas, deskripsi, durasi, dan ID kategori. Terus di sini ada instrukturnya di dalamnya ada ID instruktur, ada sebagai primary key, ada nama, ada spesialisasi, ada nomor sertifikasi. Terus yang terakhir ada kelas instruktur. Di situ kan karena setiap setiap kelas itu harus ada instrukturnya, Mbak. Jadi buat entity sendiri yang di dalamnya ada ID kelas sebagai kelas apa yang kelas instruktur, jadi foreign key, dan ID instruktur sebagai foreign key. Sebenarnya itu opsional, bisa dipakai atau tidak. Terus ada jadwal kelas, ID jadwal sebagai primary key, ada ID kelas sebagai foreign key, yaitu kelas kebugaran ID kelas. Terus hari, jam mulai, jam selesai, ID tabel kehadiran, ID kehadiran for primary key, ID pelanggan foreign key, dari ID pelanggan, terus ID jadwal foreign key dari jadwal, tanggal kehadiran, dan status hadir. Terus ada pembayaran harian, ID pembayaran harian sebagai primary key, terus ID pelanggan foreign key karena pelanggan, terus tanggal, terus ada jumlah juga. Nah, di sini eh, relasi dari beberapa entity, yaitu yang pertama, pelanggan itu memiliki membership. Jadi pelanggan itu one to many, mandatory di sisi membership. Terus di pada pelanggan membuat pembayaran membership. Nah, itu one to many, mandatory di sisi pembayaran. Terus membership digunakan dalam pembayaran membership. Nah, itu one to one.
Terus ada kategori memiliki kelas kebugaran. Nah, jadi setiap kategori itu memiliki kelas kebugaran. Waktu one to many, terus setiap kelas kebugaran pasti diajarkan oleh instruktur. Iya, setiap banyak kelas, setiap kelas kebugaran diajarkan oleh banyak instruktur. Nah, jadi bisa bermacam-macam instruktur, many to many, terus kelas memiliki jadwal. Setiap kelas itu pasti memiliki jadwal kelas. Terus ada setiap pelanggan mengikuti, setiap pelanggan harus mengisi kehadiran. Itu one to many, opsional di sisi kehadiran, terus jadwal kelas memiliki kehadiran itu one to many, mandatory, terus pelanggan melakukan pembayaran harian itu one to many, opsional. Eh, saya akan lanjut dengan soal yang nomor dua. Baik, saya akan melanjutkan tentang yang nomor dua, yaitu tentang bioskop. Itu langkah pertama kan harus UNF atau Normalized Form, yaitu tabel itu mengandung data multi value. Jadi seperti ada kursi, terus bisa lebih dari satu kursi dalam satu pembelian, terus juga ada pembeli mengacu ke nama saja tanpa ID unik. Terus jadi sistemnya itu dari studi kasus ini melakukan proses normalisasi basis data untuk sistem pembelian tiket bioskop. Data awal yang tersedia terdiri dari informasi pelanggan seperti nama, email, serta detail pembelian seperti judul film, tanggal dan tayang, kursi, metode pembayaran, dan total harga. Namun, pada struktur tabel awal terdapat beberapa masalah penting, yaitu data redundan atau berulang, terus ada kolom multi value seperti kursi F1, F2, F3 dalam satu sel, dan anomalis yang itu dapat terjadi saat proses insert, update maupun delete. Jadi proses yang pertama itu adalah UNF itu tadi, terus yang kedua ada first normal form. Nah, pada tahap ini data itu memiliki data yang memiliki nilai ganda dalam satu atribut dipecah menjadi satu nilai per baris. Contohnya pada pembelian tiket, nomor tiket BSD 03 memiliki tiga kursi F1, F2, F3 dalam satu sel. Ini dipisahkan secara baris-baris terpisah pada tabel baru yang diberi nama kursi tiket yang menyimpan nomor tiket dan nama kursi. Nah, di sini kan terpisah jadi, maaf tadi belum saya scroll. Nah, di sini kan udah terlihat dipisah menjadi beberapa bagian, yaitu ada kursi sendiri, terus ada nomor tiket juga sendiri. Nah, lanjut di second normal form, di sini eh, menghilangkan partial depends karena kunci utama terdiri dari nomor tiket dan kursi. Pisahkan data dipisah data film dan pelanggan ke tabel tersendiri. Jadi dibuat entity sendiri, yaitu tabel pembelian tiket dan tabel kursi tiket, dan juga tabel buat film di sini. Yang kedua, jadi tahap ini mengeliminasi partial dependency, atribut yang bergantung hanya pada sebagian dari primary key. Misalnya data tentang judul film, tanggal tayang, dan jam tayang hanya bergantung pada ID film, bukan keseluruhan informasi pembelian. Atribut ini dipindahkan ke tabel baru bernama film dengan ID sebagai kunci utama. Jadi kita buat di sini kita dibuat sebuah entity satu persatu
Ya, dikarenakan karena memang harus dipisah karena biar tidak ada eh, jika ada salah kita kita mudah untuk perbaikan datanya. Jadi tinggal langsung ke entity judul ID ke entity film, nomor kursi ataupun pembelian tiket itu sendiri. Terus yang terakhir itu hasil akhirnya yaitu kan karena pada tahap ini menghilangkan transitif dependensi yaitu atribut yang bergantung pada atribut non kunci misalnya data pelanggan seperti email dan nomor HP tidak seharusnya berada di tabel pembelian maka dibuatlah tabel pelanggan terpisah dan pada tabel pembelian tiket hanya disimpan ID pelanggan saja jadi setelah mulai proses eh, tabel itu ya ada empat tabel utama yaitu pelanggan menyimpan ID, nama, email dan nomor HP pelanggan. Terus ada film yaitu menyimpan informasi judul film, tanggal tanggal tayang dan jam. Terus yang ketiga ada pembelian tiket menyimpan nomor tiket, ID pelanggan, ID film, metode pembayaran dan total harga. Terus ada kursi tiket yaitu menyimpan nomor tiket dan nama kursi. Karena memang sudah ada dari awal kan ini dari tabel tiket sendiri sudah mencakup berapa eh, fitur yaitu ada nomor tiket dan kursi terus entity pembelian tiket juga ada nomor tiket ID pelanggan jadi yang tahap tiga itu 3N3NF itu tidak usah dibuat. Nggak, saya tidak membuat karena memang dari atasnya sudah ada sendiri dan tabel pelanggan pun di sini sudah benar karena sudah memiliki beberapa ID unik ataupun eh, primary key itu sendiri. Nah, di kan karena tadi di satu di first normal formnya itu kan memang masih belum tertata rapi kan apalagi kan jika digabung-gabung gini sangat anomali ya tidak tertata jadi dipisahkan di second normal form nah disitulah sudah membuat entity sendiri secara terpisah. Jadi struktur tabel-tabel itu telah memenuhi bentuk dari normal ketiga yang menjamin efisiensi, minim duplikasi, dan integritas data yang baik. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.